sedulur tani di seluruh Nusantara dan sedulur transmigran di Merauke, Papua Selatan ini banyak sekali transmigrasi. Umur berapa ini sekarang? 17 tahun. Hebat. Kenapa masih umur 17 tahun sudah milih bertani, Mas Wahyu? karena lebih suka bertani, Pak. Suka bertani ya? Iya, Asik ya bertani ya? asik. Apalagi sekarang harga berasnya segitu. Agak mahal sekarang. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Bejo Channel. Saat ini saya berada di kampung saya. Masih setia di kampung saya, yaitu Kampung Ramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Yang mana daerah ini adalah daerah eks-transmigrasi yang ditempati pada waktu itu pada tahun 1991. Jadi kalau sampai sekarang sudah 34 tahun. Nah, saat ini saya ada di area pesawahan. Ini sawah di Merauke seperti ini. Ini adalah padi tabela. Ini kurang lebih umurnya sudah 50 hari. Sudah 50 hari, jadi kayaknya sudah mendekati bunting atau mupuk yang kedua. Nah, di depan saya sana ada lagi nyepray gitu. Ini kayaknya penanggulangan hama karena sudah umurnya ini kayaknya sudah umur 40-an hari gitu. Sedulur tani di seluruh Nusantara dan sedulur transmigran di Merauke, Papua Selatan ini banyak sekali transmigrasi. Di kawasan Distrik Semangga itu ada 4 lokasi transmigrasi, kemudian Tanah Miring itu ada 12 lokasi transmigrasi. Kemudian ada di Jalya Salor itu 3 transmigrasi, dan Kurik, Jagebob, Muting, Bupul dan lain sebagainya. Begitu. Ini sudah masuk di apa? Ini kayaknya nanti sudah sedikit lagi akan berbuah padinya. Coba nanti kita coba bincang-bincang sama beliau yang nyemprot itu, yang punya sawah kayaknya. Nah, ini tabela kisaran umur 12 hari. Nah, ini jalan ekonominya yang kemarin sudah saya sepilkan bahwa ini adalah dalam keadaan hancur. Ya, begini sudah keadaan kami. Kalau di Jawa mungkin sudah penuh dengan cor-coran. Ini belum digarap karena baru panen kemarin. Ini jalannya seperti ini. Ya. Jadi kita kalau lewat ke sawah itu, kalau hujan ya sudah jalan kaki sampai di sawah. Tidak begitu jauh sih dari sawah, baru sekitar ya 500 meter lah dari lokasi transnya. Ini keadaan jalannya seperti ini. Nah, ini sedulur tani, sedulur transmigrasi di seluruh Nusantara, ini kondisi pengairannya atau drainase atau parit. Ini drainase sekunder yang lebarnya kurang lebih 7 meter, tapi dalam keadaannya kotor, belum ada normalisasi atau rehab dan lain sebagainya. Ini terembus ke sana. Nah, tuh kotor. Kalau di sini bilangnya ini suket manggon. Kata kalau di Jawa suket apa, rumput apa gitu. Nah, ini masnya nyemprot tadi itu. Oh, masnya sudah pakai ini spuyer Thailand kayaknya nih. Jadi pantasan tadi ngabutnya sekali. Mas,
Ya, Nah, perkenalkan diri dong. Namanya siapa, Mas? Wahyu. Wahyu ya, Mas Iya. Wahyu. Mas Wahyu nanam padi ya? Iya, Berapa hektar? 2. 2 ya. 2 hektar. Mas Wahyu dulu transmigrasi. Iya, Bapak atau Mas Wahyu sendiri? Bapak. Bapak ya, berarti Mas Wahyu generasi kedua ya. Iya, Lahir di sini dong. iya. Oh, ini sobat ngarit itu. Bapaknya asalnya dari mana, Mas Wahyu? Ponorogo. Ponorogo. Seluruh sobat Bejo Channel ini masih ada keturunan Warok dari Ponorogo. Jadi salam buat sedulur-sedulur Ponorogo yang ada di seluruh Nusantara. Ini petani dari dari Merauke yang asalnya dari Ponorogo, dulu ikut transmigrasi di Papua. Tahun berapa Bapak transmigrasi itu ya? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Udah lama. Dari kecil. Dari kecil ya. Oh, Bapak juga ikut Mbah ya? Iya. Berarti Bapak itu generasi kedua, sampean yang generasi ketiga. 3. Berarti sampeannya masih muda dong. Masih Umur berapa ini sekarang? 17. 17 tahun. Hebat. Oh, kenapa masih umur 17 tahun sudah milih bertani, Mas Wahyu? Karena lebih suka bertani, Pak. Suka bertani ya? Iya, Asik ya bertani ya? asik. Apalagi sekarang harga berasnya segitu. Agak mahal sekarang. Ya, jadi sudah pasti dipastikan bisa ini apa namanya? Menjanjikan ya begitu. Ini nanam padi apa ini, Mas Wahyu? 50, Pak. 50 ya. Impari 50. Iya, Impari. Oh, sama dengan saya punya juga. Impari 50. Kemarin nanam. Tanam Ini yang kedua kali ya. 2 kali. Sudah kemarin nanam 2 kali. Ada rencana 3 kali nih kayaknya. Iya. 3 kali. Yang penting airnya mencukupi ya. Iya. Itu karena kendalanya kita di Merauke itu air. Kalau airnya sudah asin ya sudah tidak bisa lagi ditanami begitu. Mas Wahyu. Iya. Ini sampean kan masih generasi muda. Iya. Masih tergolong usia-usia yang sangat belia. Di saat teman-temannya semua lagi mencari jati diri untuk bermain, merantau atau seperti apa, sampean bertani, ya kan? Nah, ini kita lihat ini Mas Wahyu, di depan mata kita ada kondisi jalan usaha tani yang seperti ini. Nah, pertanyaannya begini Mas Wahyu, kira-kira kalau disuruh milih, Mas Wahyu itu mau dikasih Alsintan atau jalan usaha taninya diperbaiki? Jalan usaha taninya, Pak, diperbaiki. Kenapa bisa begitu? Soalnya kondisi jalannya begini, Pak. Mau ke sawah juga bawa alat, mau nyedot air buat itu susah. Gitu ya. Pupuk ke sawah juga susah. Kalau Alsintan mau beli ya? Mampu, Pak. Mampu ya. Kalau padinya bagus ya mampu beli. Tuh, sedulur tani. Beliau ini generasi muda yang berpikiran cerdas dan berpikiran jangka panjang, tidak yang instan. Kenapa beliau lebih memilih jalan usaha tani? Karena menjadi akses utama dan memberi kemudahan-kemudahan untuk dari dan menuju ke sawahnya. Begitu. Mas Wahyu ikut Brigade Pangan enggak? Ikut, Pak. Ikut ya. Iya. Sudah dapat bantuan apa ini Alsintannya? Belum. Belum ya? Belum. Ini memang Brigade Pangan itu kan sasarannya usia di bawah 40 tahun ya. Iya. Mas Wahyu tanam 2 hektar. Kalau ada dikasih rezeki lebih, pastinya panennya bagus. Iya. Mau untuk apa panennya, Mas Wahyu? Ya buat kedepannya, Pak, supaya lebih bagus buat beli alat-alat pertanian. Karena alatnya sudah tua juga. Oh, gitu ya. Iya. Sedulur tani seluruh Nusantara. Beliau ini berpikiran yang lebih relevan, lebih realistis bahwa hasil panen dibelikan Alsintan, tidak berharap untuk bantuan dari pemerintah karena memang kemampuan para petani sudah bisa dikatakan mumpuni ketika mereka betul-betul menggarap sawah dan tidak bergantung kepada pemerintah.
Kemarin panen banyak Mas Wahyu? Yang ini kemarin dapat 60 berapa begitu? 60 berarti sekitar 3,5 tahun ya? Iya, 3 tahun. Sini ada setengah hektar ya? ada yang setengah hektar. Setengah hektar. 3,5 ton berarti kalau 1 hektar 7 ton. Nah, ini juga PR buat pemerintah karena kami di sini hanya tembus sekitaran itu. 6 sampai 7 ton per hektar. Sementara di Jawa sudah sampai di angka 9 sampai 10 ton. Nah, ini kayaknya pemerintah harus lebih ke arah situ dibanding untuk saprodi lainnya. Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika hasilnya bagus, petani akan lebih sejahtera, kan begitu kira-kira. Mas Wahyu sawahnya yang ini sama yang sana ya? Sana. Yang Iya. sana. Oh, yang sudah ditanami itu. Ternyata tidak begitu jauh. Nah, mungkin dari rumah ini hanya sekitar mungkin sekitar 200 meter sudah sampai di sawahnya Mas Wahyu. Begitu. Sudah punya pacar Mas Wahyu? Belum. Belum ya? Jangan dulu ya. Iya. Nah, bagaimanapun juga harus ditunjukkan bahwa menjadi seorang petani yang sukses. Iya, Pak. Kalau sukses nanti perempuan tuh datang sendiri katanya begitu. Banyak hal yang harus kita pikirkan sebelumnya karena wanita itu akan datang dengan sendirinya ketika kantong kita tebal. Kita lagi punya uang, wanita akan datang. Itu Mas Wahyu seorang. Mas Wahyu di usia 17 tahun bertani. Saya berharap semoga Mas Wahyu tetap istiqomah, tetap tekun dalam bertani dan bisa menjadi seorang petani sukses, petani muda yang sukses. Jangan pernah merasa lelah dan berhenti untuk bertani karena bertani sekarang adalah pekerjaan yang menjanjikan. Iya. Karena menyenangkan, Pak, jadi petani. Menyenangkan ya. Iya. Begitu. Ini alatnya saja sudah canggih-canggih, ini sudah nyemprotnya sudah ala-ala Thailand. Ini yang mereka di sini bilangnya sprayer Thailand. Ini sudah lengkap semua. Jadi beliau sudah tidak menggunakan uklik, kalau orang kita di sini bilang uklik. Terima kasih Mas Wahyu ya. Iya, Pak. Selamat meneruskan pekerjaannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian sedulur tani seluruh Nusantara dengan sedulur transmigran. Mas Wahyu ini seorang generasi ketiga dari transmigrasi, ex transmigrasi waktu itu. Mbahnya, kemudian bapaknya, kemudian lahirlah beliau. Di lokasi transmigrasi ini beliau menggarap sawah 2 hektar dan disitulah digantungkan harapannya untuk masa depan beliau. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Wahyu bisa tercapai. Demikian saya Bejo Channel dari Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kampung Muramsari, Distrik Semangga menginformasikan dalam dunia pertanian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.